Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Turahma Adawiyah dengan NIM 2404-2008. Di sini saya akan membahas tentang tugas akhir Project Based Learning, yaitu Policy Brief tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam layanan kesehatan publik, informasi tata kelola layanan rumah sakit rujukan, respon terhadap kasus kematian bayi Alseo Hanan Frantika, dan dugaan kelalaian medis di RSUP Dr. M. Jamil, Padang. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan, yaitu Ibu Artadini Akmal MPA, yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil policy brief yang telah dibuat oleh kelompok kami, yang beranggotakan ada saya sendiri sebagai Ansur Ramadawiyah, selanjutnya yaitu ada Ariska Putri Barus, Hatifah Roza, Devi Ramadhani, dan Fiona Zanesta. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan eksekutifnya. Kematian Alseo Hanan Frantika, bayi berusia 14 tahun, pada 3 April 2026 setelah menjalani perawatan di RSUP Dr. M. Jamil Padang akibat luka bakar. Menjadi nyata dari rapuhnya sistem tata kelola layanan rumah sakit rujukan di Indonesia. Kasus ini bukan sekedar insiden tunggal, melainkan manifestasi dari kegagalan sistematik yang mencakup keterlambatan penanganan, lemahnya komunikasi antar tenaga medis dan keluarga pasien, serta dugaan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP yang seharusnya menjadi pilar utama keselamatan pasien. Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat memberikan atensi khusus terhadap kasus ini karena menyangkut penyelenggaraan layanan publik dan keselamatan nyawa seseorang. Polisi Brief ini mengidentifikasi akar masalah pengambilan keputusan dalam organisasi rumah sakit publik dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi masalahnya, yaitu kronologi peristiwa. Peristiwa ini bermula pada tanggal 26 Maret 2026 ketika Alseo Hanan Flantika mengalami luka bakar akibat tersiram air panas di kediamannya. Ia segera dibawa ke IGD RS Hermina Padang dan mendapat penanganan awal karena Alsio memerlukan operasi debridement serta perawatan di ruang picu infeksius yang menurut petugas RS Hermina hanya tersedia di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Keluarga akhirnya menyetujui rujukan meski sempat menolak awalnya. Sesampainya di RSUP Dr. M. Jamil, penanganan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keluarga melaporkan bahwa Alsio tidak langsung mendapat ruangan perawatan dan harus menunggu lebih dari 24 jam di IGD dalam kondisi menangis kesakitan tanpa tempat tidur yang memadai. Operasi debridement baru dilaksanakan pada malam 27 Maret 2026. Pasca operasi, kondisi sempat membaik saat dirawat di ruang HCU bedah. Namun pada 31 Maret 2026, Alsio mengalami demam. Keluarga melaporkan bahwa pada hari itu tidak dilakukan perawatan luka maupun penggantian perban. Kondisi semakin memburuk pada 1 April 2026, ditandai dengan tangisan kesakitan, rembesan cairan kekuningan dari perban, dan perubahan warna luka menjadi merah tua. Laporan keluarga kepada tenaga medis disebut tidak ditanggapi secara serius. Pada 2 April dini hari, Alseo mengalami muntah, kejang, dan sesak napas sebelum akhirnya meninggal dunia pada 3 April 2026. Lebih lanjut, dalam mediasi pada 10 April 2026, petugas rumah sakit disebut mengakui bahwa Alseo pernah dimandikan menggunakan air bekas mencuci kotoran yang kemudian digunakan kembali pada tubuhnya yang memiliki luka terbuka, sebuah dugaan pelanggaran SOP yang sangat serius. Kedua yaitu pihak yang terlibat dan dampaknya. Kasus ini melibatkan sejumlah aktor kunci, keluarga pasien, Doris Flantika dan Nuri Karima sebagai orang tua dari Alseo, manajemen RSUP Dr. M. Jamil Padang, tenaga medis dan perawat yang menangani Alseo, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, serta Kementerian Kesehatan RI selaku otoritas pengawasan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa hilangnya nyawa seorang bayi, tetapi juga tergerusnya kepercayaan publik terhadap sistem layanan rumah sakit rujukan pemerintah. Kasus ini menjadi viral di media sosial dan memicu desakan publik untuk dilakukannya audit menyeluruh. Yaitu ada analisis pengambilan keputusan.
Kondisi lingkungan keputusan. Pengambilan keputusan dalam kasus ini berlangsung dalam kondisi uncertainty atau ketidakpastian tinggi. Tenaga medis menghadapi pasien bayi dengan luka bakar derajat 2A seluas 23% tubuh kondisi yang secara klinis bersifat unpredictable sebagaimana diakui oleh Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUP Dr. M. Jamil Bestari Jaka Budiman bahwa pada bayi dan anak kecil literatur medis masih menyatakan kondisi demikian sangat tidak dapat diprediksi. Namun, ketidakpastian klinis tidak dapat dijadikan pembenar atau kegagalan prosedural yang bersifat administratif seperti keterlambatan penyediaan tempat tidur di IGD, lemahnya respon terhadap perubahan kondisi pasien, dan dugaan pelanggaran prosedur kebersihan perawatan luka. Selanjutnya adalah analisis kepemimpinan. Kasus ini mencerminkan kegagalan kepemimpinan pada level manajerial menengah atau middle management rumah sakit. Direktur Utama RSUP Dr. M. Jamil, Dovi Jarnas, baru merespons secara formal dengan membentuk tim audit investigasi dan klinis 2 minggu setelah kematian Alseo, yakni pada 21 April 2026. Gaya kepemimpinan ditampilkan lebih bersifat reaktif, merespons setelah kasus mencuat ke publik, bukan proaktif dalam sistem pengawasan layanan. Absennya mekanisme kepemimpinan berbasis keselamatan pasien atau pasien safety leadership yang kuat menjadi faktor memperparah eskalasi masalah. Selanjutnya ada analisis psikologi pengambilan keputusan. Dari perspektif bounded rationality, tenaga medis dan manajemen kemungkinan besar bertindak berdasarkan rutinitas dan kebiasaan operasional yang sudah berjalan, tanpa secara aktif mencari informasi baru mengenai perubahan kondisi pasien. Laporan keluarga tentang perubahan kondisi Alseo pada 1-2 April tidak ditanggapi secara serius, yang mengindikasikan adanya confirmation bias kecenderungan untuk mempertahankan penilaian awal atau kondisi stabil pasca operasi. Meskipun terdapat sinyal peringatan yang bertentangan, selain itu, tekanan beban kerja tinggi di rumah sakit rujukan berkontribusi pada terjadinya pengambilan keputusan yang tidak optimal. Selanjutnya adalah ada analisis akar masalah. Berdasarkan pendekatan fishbone diagram atau Ishikawa, kasus ini dapat diidentifikasi melalui 5 kelompok penyebab utama. Yang pertama ada manusia atau people, kurangnya responsivitas tenaga perawat terhadap perubahan kondisi klinis pasien. Yang kedua, komunikasi yang tidak empatik antara petugas dan keluarga pasien. Dan yang ketiga, dugaan pelanggaran SOP kebersihan dalam prosedur perawatan luka. Yang kedua ada metode atau metode. Pertama, tidak adanya mekanisme eskalasi cepat atau rapid escalation ketika kondisi pasien memburuk. Yang kedua, SOP perawatan luka bakar pada bayi yang tidak diimplementasikan secara konsisten. Yang ketiga, lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan kondisi pasien secara real time. Yang ketiga, ada manajemen dan kepemimpinan. Yang pertama yaitu absennya pengawasan rutin terhadap kualitas layanan di level bangsal. Yang kedua, kepemimpinan yang bersifat reaktif bukan preventif. Yang ketiga, tidak adanya protokol komunikasi krisis yang terstandarisasi dengan keluarga pasien. Yang keempat, ada sistem rujukan. Yang pertama yaitu kapasitas IGD yang tidak memadai sehingga pasien dirujuk harus menunggu lebih dari 24 jam. Yang kedua, tidak ada koordinasi pasca rujukan antar RS Hermina dan RSUP Dr. M. Jamil Padang. Yang kelima yaitu pengawasan eksternal. Mekanisme pengaduan internal yang tidak mudah diakses oleh keluarga pasien saat perawatan berlangsung. Yang kedua, belum optimalnya peran Ombudsman dan Kemenkes dalam pengawasan proaktif layanan RS rujukan. Selanjutnya ada alternatif solusi. Alternatif yang pertama yaitu penguatan pengawasan internal melalui audit rutin berkelanjutan. Alternatif ini menekan pembentukan unit pengawasan mutu dan keselamatan pasien atau pasien safety unit yang bersifat permanen di setiap rumah sakit rujukan nasional. Unit ini melakukan audit klinis berkala, memantau kepatuhan SOP, dan melaporkan hasilnya kepada manajemen serta Kemenkes secara reguler. Kelebihannya itu yaitu implementasi bersifat internal sehingga lebih fleksibel dan cepat. Kekurangannya rentan terhadap konflik of interest karena auditor adalah bagian dari institusi yang sama. Selanjutnya ada alternatif yang kedua yaitu digitalisasi sistem monitoring kondisi pasien secara real time.
Alternatif ini mengusulkan penerapan sistem rekam medis elektronik terintegrasi yang memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara real-time dengan fitur notifikasi otomatis kepada dokter penanggung jawab jika tidak terjadi perubahan kondisi signifikan. Kelebihannya yaitu mengurangi resiko human error dan mempercepat respon medis. Kekurangannya itu yaitu memerlukan investasi infrastruktur yang besar dan pelatihan sumber daya manusia yang intensif. Yang ketiga ada alternatif yang ketiga yaitu reformasi sistem pengawasan eksternal berbasis ombudsman dan komunitas. Alternatif ini mendorong penguatan peran ombudsman sebagai pengawas eksternal yang proaktif, bukan hanya responsif terhadap pengaduan, termasuk di dalamnya pembentukan mekanisme pengaduan online yang mudah diakses keluarga pasien saat perawatan berlangsung, serta pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam pemantauan mutu layanan rumah sakit. Kelebihannya yaitu independensi pengawasan lebih terjamin, serta kekurangannya itu memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan ombudsman di tingkat daerah. Rekomendasi yang saya berikan kepada Kemenkes atau rumah sakit yaitu berdasarkan pertimbangan efektivitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan, rekomendasi terbaik adalah kombinasi sinergi dari alternatif 2 dan 3 didukung oleh penguatan elemen alternatif 1. Berikut rekomendasi yang diajukan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Manajemen RSUP Dr. M. Jamil Padang, yaitu yang pertama, Kemenkes segera menerbitkan regulasi yang mewajibkan seluruh RSUP untuk mengimplementasikan sistem rekam medis elektronik terintegrasi dengan fitur eklasi otomatis paling lambat akhir 2027. Yang kedua yaitu RSUP Dr. M. Jamil Padang membentuk tim pasien safety yang independen dari manajemen operasional harian, bertugas melakukan audit klinis bulanan dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit. Yang ketiga yaitu Ombudsman RI Perwakilan Sumbar diberikan akses dan anggaran untuk melakukan inspeksi proaktif, bukan hanya responsif, terhadap layanan rumah sakit rujukan di Sumatera Barat sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Yang keempat yaitu Dirut RSUP Dr. M. Jamil Padang segera mempublikasikan hasil audit investigasi dan klinis kepada publik, bukan hanya kepada Kemenkes, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi layanan publik. Dan yang terakhir yaitu Kemenkes menetapkan standar minimum kapasitas IGD untuk rumah sakit rujukan nasional, serta mekanisme jaminan tidak adanya pasien yang menunggu tanpa penanganan lebih dari 6 jam. Selanjutnya yaitu langkah implementasinya. Yang pertama ada jangka pendek, 0-3 bulan. RSUP Dr. M. Jamil Padang mempublikasikan hasil audit investigasi atas kasus Alkeo kepada publik. Yang kedua, pembentukan tim pasien safety permanen di bawah Dewan Pengawas Rumah Sakit. Yang ketiga, Ombudsman Sumber mulai melakukan pemantauan aktif dan berkala terhadap RSUP Dr. M. Jamil. Yang kedua yaitu jangka menengah 3-12 bulan. Kemenkes menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar minimum IGD rumah sakit rujukan. Yang kedua, pilot project sistem rekam medis elektronik real time di RSUP Dr. M. Jamil sebagai rumah sakit percontohan. Yang ketiga, pelatihan komunikasi klinis berbasis empati bagi seluruh tenaga medis dan perawat. Yang ketiga yaitu ada jangka panjang 1-3 tahun. Rollout nasional sistem rekam medis elektronik terintegrasi di seluruh RSUP. Yang kedua, penguatan kelembagaan ombudsman di tingkat provinsi dengan penambahan personel dan anggaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pembaruan berkala SOP perawatan pasien anak berbasis evidence klinis terbaru. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang policy brief yang berjudul Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan dalam Layanan Kesehatan Publik, Reformasi Tata Kelola Layanan Rumah Sakit Rujukan, Respon terhadap Kasus Kematian Bayi Alseo Hanan Flantika dan Dugaan Kelalaian Medis di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.